Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai manajemen organisasi POAC dalam kelembagaan petani. Mata kuliah ini yaitu kelembagaan petani dan perilaku organisasi yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Kawan Yulianto MMMSI, Ibu Dr. Siti Nurlaila SPD MPSI, dan Bapak Hasan Ashari SP. Adapun anggota kelompok 2 yaitu 1. Anissa Nurlaili, 2. Arya Gilang Saputra, 3. Firman Nurani Sidik, 4. Firna Arnita Putri, 5. Hanin Husnia Azhara, 6. Prima Rahma Kurdini. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian manajemen organisasi, 2. Tujuan manajemen organisasi, 3. Fungsi manajemen organisasi meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama adalah pengertian manajemen organisasi. Manajemen merupakan suatu proses pengaturan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan dengan melibatkan orang-orang yang ada di dalamnya. Selain itu, manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada di perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus menjalankan fungsi manajemen secara benar. Kemudian, organisasi merupakan sistem yang terpadu yang di dalamnya terdapat subsistem dan komponen-komponen yang saling berhubungan. Kemudian, pengertian secara utuh manajemen organisasi adalah pengorganisasian perencanaan, memimpin dan mengendalikan sumber daya dalam suatu entitas dengan tujuan keseluruhan mencapai tujuan. Selanjutnya yakni tujuan manajemen organisasi. Tujuan utama manajemen dalam sebuah organisasi adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan cara seefisien mungkin sehingga dalam jangka panjang dapat menjamin profitabilitas organisasi tersebut. Manajemen dalam organisasi bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, terutama pada bisnis yang sedang berkembang. Tanpa adanya pengelolaan yang baik akan menyebabkan kemunduran profitabilitas perusahaan hingga berujung pada perpecahan secara internal. Secara umum, berikut adalah beberapa tujuan manajemen organisasi. Yang pertama yakni membentuk koordinasi yang baik antara divisi maupun individu. Selanjutnya, menciptakan suasana lingkungan kerja yang damai dan positif. Yang ketiga, mendorong karyawan agar bekerja dengan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, mencapai tujuan utama dengan cara yang paling efisien melalui pembentukan karakter sumber daya. Membentuk kinerja sumber daya yang lebih efektif melalui pemberian rasa aman dan kesatuan di antara karyawan. Manajer akan berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan perencanaan dan pengendalian yang tepat di tempat kerja. Dengan hal ini, maka anggota dapat menyadari peran dan tanggung jawab masing-masing terhadap perusahaan. Fungsi manajemen organisasi. Menurut George R. Henry, fungsi manajemen perusahaan disingkat menjadi POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Keempat fungsi manajemen ini tidak berjalan secara linear maupun spiral, sehingga memungkinkan suatu organisasi akan bergerak terus-menerus dan tidak berhenti pada satu tahap. Siklus manajemen yang dilakukan oleh perusahaan adalah merencanakan, mengorganisasi staf dan sumber daya yang ada, melaksanakan program kerja, dan mengendalikan jalannya pekerjaan. Di dalam tahap pengendalian tersebut, manajemen akan melakukan evaluasi untuk memperoleh feedback yang digunakan sebagai dasar perencanaan selanjutnya, atau dapat juga
digunakan untuk perencanaan kembali. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah fungsi dasar manajemen dalam pembuatan pemikiran menjadi satu keputusan dan menentukan program yang harus disusun di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat perencanaan, yaitu SMART. SMART yaitu spesifik, yang berarti harus jelas apa saja kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan. Kedua, measurable, yaitu aktivitas tersebut dapat dirasakan. Selanjutnya, achievable, yaitu perencanaan perusahaan dapat dicapai bukan hanya suatu rencana yang tidak dapat dilakukan. Keempat, realistik, yaitu rencana tersebut dikerjakan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada di perusahaan. Terakhir, time, yaitu rencana yang telah ditetapkan terdapat batasan waktu yang jelas, sehingga perencanaan tersebut dapat dinilai dan dievaluasi. Perencanaan diukur melalui 3 pernyataan sebagai berikut. 1. Rencana yang dibuat sesuai dengan yang ditetapkan sejak awal dalam kelompok, seperti pengolahan lahan, penggunaan saprodi, penggunaan benih, penggunaan tenaga kerja, dan pemasaran. 2. Semua kegiatan ada dalam daftar rencana. 3. Anggaran keuangan untuk setiap kegiatan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, seperti sumber modal, pembelian pupuk, biaya tenaga kerja, dan biaya sewa traktor. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah fungsi dari manajemen untuk pembagian tugas kerja yang akan dilakukan oleh setiap anggota kelompok berdasarkan profesi keahlian masing-masing anggota untuk mencapai tujuan. Tidak staffing dan tidak dapat menjamin kegiatan yang dilakukan. Next, pengorganisasian diukur melalui 5 pernyataan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembagian tugas sesuai dengan keahlian masing-masing. Yang kedua, loyalitas setiap anggota dalam kelompok tani. Yang ketiga, keterlibatan setiap anggota dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, aturan yang dipakai dalam kelompok ditaati sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir yaitu informasi yang diberikan dalam setiap kegiatan kelompok selalu dijalankan. Aquating adalah menggerakkan kerjasama mencapai tujuan perusahaan. Tahapan ini terdiri dari kepemimpinan dan koordinasi, yaitu pimpinan perusahaan memimpin setiap sumber daya yang ada untuk bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya dan mengkoordinasikan agar kerjasama ini dapat dilakukan dengan harmonis. Hal ini dapat menghindari persaingan yang ada antar sumber daya yang bisa mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perusahaan. Penggerakan diukur melalui 3 pernyataan sebagai berikut. 1. Memberikan semangat dan menumbuhkan motivasi sering dilakukan ketua kelompok. 2. Menumbuhkan selalu dilakukan oleh 3. Pelatihan dan bimbingan setiap anggota agar dapat memenuhi ukuran pelaksanaan. Selanjutnya, pengawasan atau controlling. Pengawasan ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan diukur melalui 3 pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, monitor hasil pelaksanaan. Yang kedua, pemecahan masalah setiap anggota terlebih dahulu diselesaikan. Yang ketiga, memberi sanksi kepada setiap anggota yang tidak taat aturan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.